nggak boleh rukuk buat manusia. Ruku untuk manusia. Gimana ini? Gimana? Gimana? Nggak boleh ruku sama manusia. Oke. Makanya antum kalau jalan nggak perlu ruku-ruku. Jalan biasa aja. Oh. Permisi sama orang. Oke. Jadikan ruku antum hanya untuk Allah Jalla Jalaluhu. Jadikan ruku antum, jadikan ruku Anda ini hanya untuk Allah. Jadi kalau jalan nggak perlu ruku-ruku, cukup bilang permisi saja. Ini ajaran gimana ya? Apakah niatnya membuang adab sopan santun atau gimana? Jadi memang untuk berjalan, kalau orang kita, terutama orang-orang Jawa, itu memang kalau berjalan di tengah-tengah orang yang sedang duduk, biasanya membungkukkan badan. Bukan rukuk, karena rukuk itu kan sholat ya. Rukuk itu ada di dalam sholat. Tapi kalau berjalan itu namanya bukan rukuk, Pak Safik. Itu sopan santun. Jadi kita ini memang oleh orang-orang tua kita itu diajarkan untuk memiliki sopan santun, ketika lewat pun, terutama kalau kalian mungkin orang Jogja, orang Jawa Tengah, ataupun pernah ke sana, itu sopan santunnya dijaga banget. Dari segi bahasa itu pun sudah beda loh dengan orang-orang yang di luar Jawa Tengah. Jadi dari segi bahasa ditata untuk toto kromo ya. Jadi bahasa itu ada bahasa yang kromo inggil, seperti itu. Jadi antara berbicara dengan orang yang sederajat usianya ataupun dengan yang di atas usianya ya, kita itu ada perbedaan. Jadi dalam bahasa Jawa itu dibedakan kalau dengan orang yang lebih tua itu memakai krama inggil, kromo inggil ya kalau bahasa Jawanya. Nah, sama halnya dengan ketika berjalan. Kalau ketika ada orang duduk-duduk, kita berjalan di tengahnya ataupun di sampingnya, itu kalau orang Jawa itu ada yang namanya membungkukkan badan. Untuk apa sih? Untuk ya minta apa ya? Permisi lah ya, permisi. Tapi juga menghormati yang duduk dengan cara membungkukkan badan. Bukan rukuk Pak Safik, bukan rukuk. Jadi jelas ya, rukuk dan sujud itu memang hanya untuk Allah. Memang hanya untuk Allah. Rukuk dan sujud. Tapi kalau membungkukkan badan ketika kita lewat di antara orang-orang duduk, itu bentuk rasa hormat kepada yang lebih tua. Dari yang muda kepada yang lebih tua itu caranya ya seperti itu, membungkukkan badan ya, bukan rukuk. Jadi bedakan antara ibadah dengan tidak ibadah. Orang jalan itu kan bukan ibadah ya. Jalan mungkin mau ke teras ya, di teras ada orang duduk-duduk. Itu bukan ibadah, ya pengen jalan aja, itu bukan ibadah. Jadi jangan samakan. Jangan samakan ibadah dengan bukan ibadah. Kalau kita memang harus mengikuti Pak Safik ya, bayangkan ketika Anda mungkin ada barang jatuh, uang Anda, dompet Anda jatuh di depan Anda. Anda ngambil uang itu dengan cara membungkuk, apa kalian ambil pakai kaki? Saya tanya, kalau memang tidak boleh rukuk, misalkan dompet Anda jatuh, di depan Anda ada orang. Anda mengambil dompet itu dengan cara apa? Membungkukkan badan, ya, atau kalian ambil dengan kaki, dompet, atau HP Anda jatuh, tiba-tiba jatuh di depan Anda, ada orang di depan. Anda ambil HP itu bagaimana caranya kalau tidak membungkuk? Pakai kaki, gitu caranya. Kan enggak. Tapi juga ada yang aneh lagi, ketika beliau mengatakan jangan sampai rukuk, karena rukuk itu hanya untuk Allah, ya. Jangan sampai rukuk dengan manusia. Ternyata beliaunya melakukan itu sendiri. Beliaunya ini ketika disapa jamaahnya rukuk di depan dia juga biasa aja. Nah itu refleks atau tidak sadar atau memang dibiarkan. Dia mengatakan jangan sampai rukuk kepada manusia. Ladalah yang namanya sudah mendarah daging ya.
sopan santun itu di Indonesia, terutama di Jawa ini sudah mendarah daging. Jadi kalau ada orang melakukan itu ya dia tidak ngapa-ngapain, tidak melarang juga. Di video ini kan seperti itu. Coba kita lanjutkan dulu ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Selalu. "Idza raka'tum fa'azzimu fihi Rabb." Oke. Ketika kalian ruku, besarkan Allah di sana. Agungkan Allah di sana. Iya. Antum perasaannya rendah, jamaah. Untuk siapa antum melakukan itu? Untuk Untuk Allah. Iya. Rukuk dan sujud di dalam sholat itu hanya untuk Allah. Benar. Iya Pak Syafiq. Sujud itu hanya untuk Allah. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Iya benar. Tapi kalau hanya untuk berjalan yang tidak diniatkan untuk ibadah, hanya aktivitas biasa, ya jangan disamakan dengan orang ibadah. Jadi kalau membungkuk di saat-saat tertentu, misalkan berjalan di depan gurunya, itu sedikit membungkukkan badan adalah bentuk rasa hormat. Tidak bentuk berserah diri kepada guru, tidak. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi jangan dipukul rata. Setiap kali rukuk pasti menunduk-tunduk akan orang itu. Tidak. Saat-saat tertentu itu ada hukumnya sendiri. Jadi hukumnya boleh. Lawang apa ya? Ya contoh saya tadi di awal. Jadi kalau kita mengambil HP di depan orang, HP kita jatuh. Kalau kita membungkukkan badan, bukan berarti kita rukuk kepada orang itu. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi kalau yang namanya sopan santun, ya biarkan menjadi sopan santun. Toh sopan santun itu tidak diniatkan untuk rukuk kepada orang di depannya. Tidak, menghormati. Karena sesama manusia derajatnya sama. Kalau sampai ada yang duduk lalu kita berdiri tegap berjalan, itu kurang sopan. Biasanya seperti itu. Kita lanjut dulu. yang ketemu dia sama dia harus cium tangan Cium tangan. supaya dapat berkahnya. Oh, Kadang-kadang dia nggak cukup sekali, cium tangan 2 kali. cium tangan 2 kali. Padahal sudah jelas videonya. Di sampingnya itu ada Pak Syafiq yang juga salam-salaman sambil membungkukkan badan ya dengan jamaahnya. Jadi mereka ini mengatakan tapi juga melakukan. Melarang tapi melakukan. 2 kali cium tangannya supaya barokah. Nggak boleh. Dan dia senang kalau ada orang cium tangan boleh, dia senang dikasih begini. Wes, dikasih. Nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Ya. Memang dalam Islam menurut versinya Pak Jawas itu kalau tangannya dicium orang itu nggak boleh meskipun sama-sama laki-lakinya ya. Jadi guru dan murid itu cium tangan nggak boleh katanya. Padahal Pak Syafiq di video yang sama itu nggak apa-apa dicium tangannya. Itu gimana? Gimana Pak Jawas? Kalau menurut kami itu misalkan jamaahnya Pak Syafiq cium tangan dengan Pak Syafiq ya biasa saja. Kami tidak mempermasalahkan itu. Karena kami pun para santri-santri kalau ketemu Pak Kiainya, ketemu Pak Ustadznya, itu juga sering cium tangan ya, juga sering cium tangan, rasa hormat kepada guru. Seperti itu, tawadhu. Nah, untuk yang saya permasalahkan adalah ketika mereka melarang tapi mereka melakukan. Itu juga aneh ya. Oke, kita lanjut lagi. Numpang-numpang begini, ya. Permisi. Ini nggak boleh, dalam Islam tidak boleh. Numpang lewat, permisi Pak Jawas. Kenapa tidak boleh? Kan tidak ibadah, hanya lewat. Kebetulan ada yang duduk di sampingnya. Jadi kan sedikit menghormati yang duduk. Gitu loh Pak Jawas. Bukan diniatkan ibadah. Tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh. Ini ruku dan sujud itu milik Allah. Iya, rukuk dan sujud itu milik Allah di saat kita sholat. Sujud itu milik Allah, oke.
Tapi kalau membungkukkan badan saat lewat, numpang lewat ya Bu, numpang lewat ya Pak, hanya membungkukkan badan, nggak sampai sujud. Saya yakin nggak sampai sujud kalau lewat. Di sekitar saya masih ada sopan santun yang seperti ini. Tapi yang nggak sampai sujud. Ya biasa, menunduk biasa, membungkukkan badan ya, membungkukkan badan seperti biasa, bukan sujud. Ya, bukan sampai rukuk, itu juga bukan, karena niatnya memang permisi Pak, numpang lewat, begitu loh Pak Jawas. Apalagi kalau kita lagi ada duduk-duduk mau lewat, gini, Ya Allah, kita ini tidak boleh, kita harus biasa aja, itu biasa Pak, jalan biasa aja. itu juga biasa loh. Jangan membungkuk, menunduk dan segala macam. Menurut kebiasaan sepertinya bahwa itu adalah sopan, tapi pada hakikatnya tidak. Sopan Dalam Pak itu. Islam, kita kembali kepada Islam. Dibenarkan atau tidak menurut syariat Islam? Kita kembali kepada Islam, kata Pak Jawas. Iya Pak, kita juga Islam. Ya, kita juga Islam. Dan Islam itu mudah Pak, Islam itu mudah. Membiarkan kebiasaan seperti itu, kebiasaan yang tidak syirik ya Pak ya, kebiasaan yang tidak macam-macam, tidak aneh-aneh. Itu kebiasaan sopan santun ya, sopan santun tidak akan mengganggu juga dengan keimanan, ya kan? Nggak mengganggu. Lawang itu sopan santun, menghormati yang lebih tua. Islam itu simpel Pak, jadi jangan melarang-larang seperti itu. Islam kan simpel, kata Anda dan anak-anak buah Anda. Mengajak kembali ke Islam yang mudah. Ya Islam itu memang mudah. Kalau memang sudah ada kebiasaan yang tidak mengganggu iman kita, tidak melanggar syariat Islam, ya biarkan. Nggak usah dibikin larangan-larangan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kenapa ribet? Kenapa nggak dibikin mudah saja? Kecuali memang ketika lewat itu sambil sujud merangkak-rangkak. Nah itu sambil sujud loh ya. Kalau sambil sujud, ini batuknya ini nempel ke lantai lalu didorong maju untuk menghormati, nah itu berlebihan. Kalau sujud loh ya, kalau sampai sujud kepada manusia memang berlebihan dalam berjalan. Permisi sampai sujud itu berlebihan. Kalau sedikit membungkukkan badan itu hanya sopan santun, menghormati yang lebih tua, menghormati yang sedang duduk. Nggak usah dibikin ribet Pak. Kalau di Indonesia seperti itu, sudah zaman nenek moyang, ya memang sudah seperti itu. Nggak usah diganggu, nggak usah dilarang-larang, biarkan. Lawang itu hanya sopan santun ya, tidak mengganggu keimanan kita sebagai orang muslim. Kenapa justru malah harusnya dilestarikan? Karena biar jati diri orang Indonesia ini tidak hilang. Apa itu jati diri orang Indonesia? Yaitu menghormati sesama manusia, menghargai sesama manusia, adab sopan santunnya dijaga, selagi tidak mengganggu keimanan, nggak apa-apa. Lanjutkan untuk permisi ya, sedikit membungkuk, permisi kepada orang yang duduk, lanjutkan seperti itu. Nggak perlu diganti-ganti, nggak perlu diganti berdiri tegak, nanti malah dikira sombong, Jadi hargailah sesama manusia, selagi tidak mengganggu keimanan, lanjutkan.